Pemerintah mengatur berbagai ketentuan ibadah terkait Idul Adha mulai dari malam takbir, salat Id hingga pemotongan hewan kurban. Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak ingin penyelenggaraan Idul Adha tahun ini menjadi klaster baru penularan COVID-19. Dalam pertemuan antara pemerintah dan MUI serta organisasi Islam disepakati bahwa salat Idul Adha dan takbiran dilaksanakan di rumah. Supaya dilakukan di rumah saja, takbir di rumah saja. Begitu juga untuk penyembelihan kurban, itu supaya dilakukan melalui rumah potong hewan dan dibagikan diantar dari rumah ke rumah. Ini kesepakatan itu yang malam ini. Dan juga yaitu menyelenggarakan takbir nasional secara virtual bersama Presiden, bersama saya, dan inisiatif oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Itulah saya kira kesimpulannya. Selain kegiatan peribadatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, Satgas Penanganan COVID-19 juga memperketat mobilitas perjalanan masyarakat keluar daerah mulai dari 18 hingga 25 Juli 2021. Dan ini menunjukkan bahwa penularannya masih ada di tingkat komunitas. Maka dari itu pengetatan yang dilakukan dalam libur Idul Adha ini betul-betul dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan di tingkat rumah tangga, di komunitas. Maka dari itu pembatasannya lebih ketat. Harusnya kalau dengan dua ini kita berhasil, harusnya kasusnya bisa turun. Adapun proses penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah pemotong hewan dan akan dibagikan secara door to door. Selain itu, penyembelih pemotongan korban dipastikan dalam keadaan sehat dan bebas dari COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Tradisi masyarakat salat Idul Adha tak lepas dari kerumunan, lantas bagaimana langkah pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh. Selamat sore Mas Asrorun, Mas Heri, dan Pak Riza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Mas Heri Trianto terlebih dahulu. Mas Heri, belajar dari Idul Fitri kemarin, apa saja poin penting dalam pelaksanaan Idul Adha ini yang perlu menjadi perhatian dari Satgas COVID-19? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Jadi saya rasa hampir polanya selalu hampir sama gitu ya, ketika kita ada perayaan, ada liburan, kemudian kita berusaha melakukan pembatasan karena memang berdasarkan track record-nya setiap terjadi liburan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Pada liburan Idul Fitri sebenarnya kita sudah melarang masyarakat untuk melakukan mudik, membatasi silaturahmi, atau kemudian melakukan silaturahmi secara virtual. Tetapi sebagian masyarakat juga mengabaikan larangan ini, sehingga sekarang kita mendapatkan, salah satunya mendapatkan impact-nya di mana kenaikan penularan itu terjadi sangat eksponensial. Jadi misalnya di DKI gitu ya, itu sampai 10 kali lipat kenaikan kasus aktifnya ketika sebelum Lebaran Idul Fitri sampai kemudian sekarang. Tentu saja itu juga bukan satu-satunya hal yang tak kalah penting, juga sekarang ada varian baru. Nah, kita berhadapan dengan varian baru dengan kasus yang sangat tinggi sekarang, maka kemudian kita juga harus mengambil langkah-langkah yang tidak biasa dalam menghadapi liburan Idul Adha ini. Apalagi ini terjadi di hari Selasa, di mana hari ini mungkin disebut hari kecepit nasional kayak gitu, sehingga mendorong masyarakat untuk bepergian. Tapi saya rasa karena situasinya masih dalam darurat, PPKM darurat, tentu saja sekarang pembatasan mobilitas masih terjadi. Kita berharap masyarakat sudah jauh-jauh hari bisa mengerti untuk kemudian menahan diri pada perayaan Idul Adha ini. Jadi bukan ibadahnya yang dilarang, saya rasa,
tetapi caranya yang disesuaikan. Bukan pemotongan hewannya yang dilarang, tetapi caranya yang kemudian dipakai yang tidak menimbulkan kerumunan. Pembagiannya diberikan secara dari door to door. Nanti Mas Asrorun atau Pak Ija bisa menjelaskan secara lebih detail teknisnya. Tetapi saya rasa ini dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya klaster penularan baru ketika kasus kita ini sedang tinggi-tingginya, termasuk dengan varian baru yang dengan tingkat penularan jauh lebih cepat. Baik, saya langsung ke Pak Wagub mengutip yang disampaikan Mas Heri tadi, kasus aktif di DKI Jakarta meningkat hingga 10 kali lipat setelah Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana memastikan implementasi kebijakan di Hari Raya Idul Adha ini bisa ditaati oleh seluruh masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemuka agama yang telah membantu dan mengingatkan kita semua untuk terus melaksanakan protokol kesehatan dan juga menghindari kerumunan sehingga kita terbebas dari penularan COVID-19. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa kami terus melakukan sosialisasi kegiatan ibadah Idul Adha di masa pandemi di tahun kedua ini dengan mengingatkan yang pertama sesuai dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama bahwa ibadah sholat Idul Adha dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua juga takbiran juga tidak dilakukan seperti biasa, takbiran di keliling atau di tempat-tempat khusus, tapi dilakukan secara virtual. Nanti malam Pak Presiden juga akan bersama-sama kita melakukan takbir secara virtual. Kemudian yang ketiga juga perlu kami sampaikan pemotongan hewan kurban dilakukan di tempat pemotongan hewan kurban atau rumah pemotongan hewan atau di tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi dihindari kerumunan dan sebagainya. Memang ada 3 poin penting terkait Idul Adha. Kemudian yang keempat juga perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi ini tidak perlu ada kunjungan ke rumah-rumah atau silaturahmi seperti Lebaran Idul Adha atau seperti Lebaran Idul Fitri ini. Kami minta pada Lebaran Idul Adha ini tidak perlu ada kunjungan-kunjungan. Kita belajar dari Lebaran Idul Fitri yang lalu, adanya silaturahmi antar warga, antar kecamatan sampai wilayah dan sebagainya, maka yang terjadi pelonjakan yang signifikan. Mudah-mudahan pada besok Hari Raya Idul Adha kita semua berada di rumah, cukup komunikasi dengan keluarga secara daring, secara online, secara virtual atau Zoom, tidak perlu bersilaturahmi secara fisik. Tapi pengawasannya seperti apa Pak Riza? Apakah akan ada penambahan pengamanan, patroli ke masjid-masjid, ataupun penambahan pengamanan malam ini untuk memastikan tidak ada takbir keliling misalnya? Ya tentu saja, selain sudah kami sosialisasikan, kami rapatkan, diskusikan, dialogkan dengan Majelis Ulama, dengan DMI dan semua organisasi Islam terkait dan lain-lain. Tentu juga aparat kami dibantu oleh TNI Polri untuk terus melakukan pemantauan, pengawasan dan keliling. Dan Pak Camat, Pak Lurah juga bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan Idul Adha ini, takbir keliling, dan pemotongan hewan kurban, silaturahmi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, tentu tidak mengurangi substansi arti daripada Idul Adha itu sendiri. Baik, saya ingin ke Mas Asrorun. Mas Asrorun, seperti yang disampaikan oleh Mas Heri tadi bahwa bukan ibadahnya yang dilarang, tapi caranya yang disesuaikan. Sayangnya mungkin hal ini belum diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Apa yang harus dipahami oleh masyarakat di tengah pelaksanaan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, komunikasi publik kita perlu dioptimalkan ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Heri tadi. PPKM darurat tidak menghalangi pelaksanaan aktivitas ibadah di Idul Adha ini, mulai dari takbir, kemudian sholat Idul Adha, dan juga penyembelihan hewan kurban. Ini yang paling penting harus disampaikan kepada publik.
Jangan sampai kemudian niat baik kita untuk mengurangi potensi penularan justru backfire karena persoalan komunikasi. Karena memang kenapa saya terus menekankan soal narasi dan juga komunikasi publik ini, karena dalam rentang waktu 2-3 hari muncul di dalam pemberitaan. Misalnya PPKM darurat, takbiran dan sholat Idul Adha dilarang. Nah yang kayak gitu kan kemudian menyebabkan resistensi di tengah masyarakat. Karena itu bab soal keyakinan dan juga bab soal aktivitas keagamaan. Nah yang dimitigasi apa? Kerumunan, bukan ibadahnya. Kerumunan sekalipun atas nama ibadah. Artinya butuh equal treatment. Jadi setiap aktivitas kerumunan yang punya potensi terjadinya penularan itu yang diminimalisir dalam rangka mencegah pergerakan orang dan kemudian mencegah terjadinya kerumunan yang berdampak kepada peningkatan kasus. Itulah yang kemudian dituju PPKM darurat. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas ibadah yang dilakukan dengan cara berkerumun. Nah, masjid, tempat ibadah itu kan ada dua fungsi. Fungsi pusat kegiatan ibadah, fungsi pusat kegiatan sosial. Kegiatan ibadahnya itu ada ibadah yang bersifat private, ada ibadah yang bersifat publik. Nah, yang diminimalisir itu adalah aktivitas ibadah yang bersifat publik, yang berkerumun, yang jumlah banyak orang itu. Kemudian digeser kemana? Geser ke tempat yang safe, tempat yang private, yang personal. Makanya dianjurkan beribadah di rumah. Tetapi di masjid ada kegiatan ibadah yang bersifat personal. Misalnya azan, kemudian nanti takbir. Nah ini penting juga disampaikan nanti termasuk juga Pak Wagub pada saat melakukan kontrol. Misalnya kalau ada masjid dibuka, nggak usah dimarahin, kira-kira begitu. Nggak usah kemudian tutup. Nah gitu, enggak. Kalau seandainya takmir di situ membunyikan speaker, kemudian dia takbir, menyampaikan kepada publik melalui speaker, dia terbatas sendiri, kan itu justru bagian dari cara baru di dalam pelaksanaan aktivitas ibadah yang kompatibel dengan kondisi kekinian. Termasuk juga pelaksanaan sholat Idul Adha nanti. Nah, dalam kondisi kita melaksanakan sholat Idul Adha di rumah, ketika ada wabah dan ada kekhawatiran untuk terjadinya penularan jika berkerumun di lapangan, di masjid, dan lain sebagainya, maka pelaksanaan aktivitas ibadah di rumah itu mengurangi sedikit pun keutamaan dan juga kemuliaan aktivitas sebagaimana pada saat normal kita laksanakan di masjid. Nah ini penting disampaikan. Orang yang menolak atau orang yang pengen tetap aktivitas di masjid, di lapangan, kemudian takbir keliling, merasa nggak sempurna kalau nggak melakukan aktivitas ibadah seperti itu. Iya, itu dalam kondisi normal. Dalam ketentuan agama itu ada dua term yang harus dipahami. Yang pertama itu azimah, ketentuan pelaksanaan keagamaan dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal dianjurkan di lapangan, di masjid jami', jangan orang yang disunahkan sholat. Yang nggak disunahkan sholat pun disuruh keluar untuk kepentingan syiarnya. Tetapi dalam kondisi wabah seperti ini, diamnya kita di rumah itu bagian dari ibadah dan sekaligus juga momentum syiar keagamaan dari rumah. Jangan sampai rumah kita hanya dihuni oleh aktivitas yang kering dari nilai-nilai spiritualitas. Dan ini momentum untuk membangun aktivitas spiritualitas berbasis rumah dan menyinari rumah kita dengan cahaya ibadah. Baik, Mas Heri, penyampaian kepada publik, komunikasi publik, juga pemilihan kata-kata dalam penyampaian informasi kepada publik juga menjadi penting seperti yang disampaikan Mas Ararun tadi untuk menghindari adanya resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Heri?
Iya, betul. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mas Asrorun tadi ya, bahwa kita harus benar-benar bisa menyampaikan ini dengan benar dan tidak terjadi misinformasi gitu. Karena kadang-kadang informasi yang kita sampaikan dengan benar aja belum tentu diterima dengan sama di tingkat akar rumput kayak gitu. Makanya penjelasan tadi bahwa yang dilarang adalah kerumunannya, ibadahnya itu substansinya tetap ada. Saya rasa ini sangat penting dan harus juga bisa dipahami atau sampai ke tingkat akar rumput kayak gitu. Kemudian upaya-upaya yang persuasif dilakukan oleh TNI dan Polri dalam menegakkan aturan itu di lapangan itu juga sangat berpengaruh. Karena memang ini kita berada pada wilayah yang sangat sensitif karena terkait dengan keyakinan, tetapi saya rasa seluruh masyarakat bahkan seluruh umat Islam juga menyadari situasi sekarang ini tidak sedang baik-baik saja, kira-kira seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi khusus di mana ibadah yang kita lakukan seperti sholat id itu adalah sunnah gitu kan, tetapi kemudian kita wajib sekarang untuk menghindari penyakit itu wajib seperti itu. Nah, narasi-narasi yang selama ini yang harus kita sampaikan dan terus-menerus kita sampaikan. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden dalam pekan lalu ketika bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan keagamaan ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi Islam kayak gitu, itu sangat bagus sekali dan kemudian bisa memberikan narasi yang sama gitu. Diharapkan kita bersama-sama antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama itu untuk bersama-sama dalam perang menghadapi pandemi ini. Baik. Jadi saya rasa mudah-mudahan ini tidak ada kesalahpahaman dari masyarakat kalau kita menjelaskannya juga dengan baik dan hati-hati. Baik, Mas Heri, terkait dengan pembagian daging kurban, apakah ada saran dari Satgas COVID-19 bagaimana pembagian daging kurban yang benar supaya menghindari penyebaran COVID-19? Ya, tentu saja itu sudah ada, kita ada sebenarnya pembagian beberapa hal terkait dengan to-do list-nya ya, kira-kira apa yang akan dilakukan gitu ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Yang dilakukan oleh Pemprov DKI misalnya, semua harus dilakukan di RPH pemotongannya, kemudian dilakukan pembagiannya door to door. Saya rasa itu bisa menjadi role model juga buat daerah lain, bahwa ini akan bisa dilakukan. Artinya pembagian dagingnya, penyembelihannya juga memenuhi protokol kesehatan, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari tadi, kerumunan yang sangat rentan terhadap penularan. Ini yang penting dan saya rasa kita sudah ada di MUI juga beberapa kali saya lihat juga di media-media komunikasinya juga ada semacam SOP ya, Pak Asrorun ya, apa yang harus dilakukan dalam sholat idnya, penyembeliannya, bahkan pembagiannya. Jadi ini dibagikan ke masjid-masjid, ke tempat-tempat ibadah, sehingga masyarakat ini aware dan secara secara sukarela melakukan itu, tentu saja tanpa mengurangi makna dari Idul Adha itu sendiri. Baik, Pak Riza, kalau untuk di DKI Jakarta sendiri seperti apa nantinya teknis pembagian daging kurban ini? Kalau dalam kondisi normal kan biasanya warga dibagikan kupon dan sebagainya. Kalau di tengah pandemi ini nantinya akan seperti apa SOP-nya? Sesuai dengan ketentuan, jadi kami minta panitia kurban membagikannya dengan cara mendatangi rumah masing-masing. Jadi bukan orang yang datang berkumpul, tapi panitia yang membagikan mendatangi rumah-rumah masing-masing penerima kurban. Jadi itu polanya dibalik, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengurangi kerumunan yang dapat menimbulkan potensi penyebaran atau penularan COVID-19. Jadi kami minta dilaksanakan di rumah pemotongan hewan kurban. Kalau nanti memang di situ dirasa penuh, tidak cukup, dapat dilaksanakan di tempat masing-masing yang sesuai dengan protokol dan ketentuan protokol kesehatan yang ketat. Jadi sekali lagi, dapat dilaksanakan di luar itu apabila sudah penuh, tapi sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ditonton dan sebagainya. Cukup panitia yang memotong saja yang ada, dan nanti petugas akan mengantarkan ke rumah masing-masing. Saya kira ini pilihan yang dimungkinkan, karena memang tidak mungkin semuanya dikumpulkan di rumah pemotongan hewan kurban karena jumlahnya terbatas. Baik, panitia akan membagikan daging kurban langsung ke rumah-rumah warga. Tapi untuk penerimanya sendiri ini nanti teknisnya harus mendaftarkan diri dulu atau seperti apa, Pak Wagub?
Ya tentu panitia akan mengatur ya, masing-masing panitia akan mengatur pola pembagian hewan kurban sudah terbiasa setiap tahun dilakukan. Tentu bagi mereka yang berhak, nanti panitia yang membuat daftarnya biasanya berhubungan dengan RT, RW setempat, dengan tokoh masyarakat setempat, dengan masjid dan lain sebagainya. Baik, saya ingin ke Mas Asrorun masih terkait dengan pembagian daging kurban. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, adakah pihak-pihak yang perlu menjadi prioritas dalam pembagian daging kurban ini? Mas Asrorun. Ya, terima kasih ya. Dalam hal penyembelihan hewan kurban, karena ini adalah aktivitas keagamaan yang harus dipahami itu dulu. Ini adalah aktivitas keagamaan yang basisnya dogma. Sungguh pun kemudian dia melahirkan manfaat kesehatan. Ya, makanya yang pertama harus dipastikan dia sesuai dengan ketentuan syariahnya. Jadi memastikan ketersediaan hewan yang aman, yang sehat, kemudian yang mencukupi syarat umur maupun syarat kesehatan. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, soal tata cara penyembelihan tadi sudah disampaikan Pak Wagub ya. Kemudian poin yang penting juga waktu pelaksanaan. Jadi biasanya dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa untuk kepentingan meminimalisir terjadinya penumpukan, maka perlu mengoptimalkan 4 hari. Jadi bukan 3 hari. Nah kemarin ada kesalahan tuh di dalam surat edaran. Nah yang kayak gini yang penting juga untuk dikonsolidasi, dievaluasi sekaligus juga dilakukan perbaikan ya. Jadi waktu untuk penyembelihan itu selama 4 hari. Mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian tanggal 11, 12, 13. Artinya kita memiliki keleluasaan waktu untuk kepentingan penyembelihan agar tidak menumpuk di satu waktu sehingga terjadi potensi penumpukan, kemudian kerumunan dan kesulitan di dalam pengelolaan dan juga distribusi. Kemudian yang ketiga, teknis distribusian. Nah, masjid ini kita bisa berdayakan untuk kepentingan pusat koordinasi dan konsolidasi. Yang tadi saya sampaikan. Kalau dulu di awal PPKM darurat, aturannya disebutkan nomor 7 itu menutup sementara tempat ibadah. MUI melakukan konsolidasi, memberikan evaluasi, dan alhamdulillah itu diperbaiki. Bukan menutup, tetapi memberikan pembatasan terhadap aktivitas ibadah yang terkait dengan kerumunan. Sehingga masjid, tempat ibadah masih bisa difungsikan. Artinya masih dibuka untuk kepentingan apa? Mengoptimalkan konsolidasi untuk pengelolaan korban agar lebih maslahat. Nah, distribusinya, fatwa secara khusus Majelis Ulama Indonesia di samping untuk memprioritaskan pihak-pihak yang terdampak COVID, misalnya saudara-saudara kita yang sedang isoman, ini kan isolasi mandiri ini banyak yang harus memenuhi kebutuhannya sendiri, sementara dia memiliki keterbatasan mobilitas. Nah kita identifikasi dan kita berikan. Kemudian tenaga kesehatan, boleh nggak? Boleh. Karena distribusi daging itu tidak hanya untuk kepentingan orang miskin, tetapi orang yang membutuhkan. Dalam posisi hari ini, mereka membutuhkan untuk kepentingan penguatan imunitas. Terus pengelolaannya, ini fatwa khusus Majelis Ulama Indonesia nomor 37 tahun 2019. Panitia bisa mengoptimalkan pengelolaannya dengan cara apa? Dengan cara mengawetkan, mengalengkan, membuatnya rendang, kemudian disajikan dalam bentuk matang dan juga sudah tersaji. Syukur-syukur disertai beras dari Pak Wagub dan sejenisnya. Itu kan bisa diintegrasikan agar optimal kemanfaatan. Baik, terima kasih Mas Asrorun, Mas Heri, dan Pak Riza sudah bergabung bersama kami di ini sore. Sekali lagi yang perlu ditekankan bukan ibadahnya yang dilarang, tapi caranya yang harus disesuaikan. Terima kasih, selamat sore.